Marquez sepertinya tidak akan menjalani World Ducati Week pertamanya dengan tenang. Dia meraih podium di Ducati Lenovo Race of Champions pada hari Sabtu di tikungan terakhir. Itu terjadi setelah Nicolo Bulega secara dramatis tersingkir dari balapan tepat di tikungan terakhir. Saat Bulega duduk di kerikil dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, Marquez berhasil merebut tempat ketiga. Sayang sekali Bulega terjatuh. Saya tidak tahu apakah kami bersentuhan. Saya pikir kami menampilkan pertunjukan yang bagus untuk para fans. Yang penting kami bersenang-senang, kata Marquez dikutip GP1. Ini adalah insiden yang tidak diharapkan oleh manajemen Ducati, mengingat Race of Champions adalah balapan eksebisi sebagai bagian dari perayaan World Ducati Week. Sebaliknya, meski tidak ada indikasi pelanggaran, Bulega tersingkir dalam insiden yang melibatkan Marquez. Ini adalah penampilan pertama Marquez di World Ducati Week, di mana ia bergabung dengan Gresini dari Honda tahun lalu. Belum lagi fakta bahwa Marquez ditunjuk sebagai pembalap pabrikan MotoGP bersama Francesco Bagnaia tahun depan. Ducati Lenovo Race of Champions adalah salah satu bagian penting dari World Ducati Week yang digelar di Misano akhir pekan ini. Balapan tersebut mempertemukan para pembalap Ducati dari MotoGP, World Superbike, dan British Superbikes. Mereka dibekali Panigale V4, motor baru yang diperkenalkan awal pekan ini, dengan livery balap yang mereka pakai di kompetisi masing-masing. Balapan 10 lap ini akhirnya dimenangi oleh Francesco Bagnaia yang menyalip pole-sitter Andrea Iannone di lap pertama. Iannone memaksa Bagnaia untuk bertahan hampir sepanjang balapan 10 lap hingga babak terakhir, ketika juara MotoGP itu mampu menarik diri. Jorge Martin, sementara itu, mengalami awal yang buruk dan terjatuh ke belakang lapangan sebelum kembali finish posisi 9. Jack Miller mengalami mimpi buruk musim MotoGP 2024 dengan hanya satu kali finish 5 besar sepanjang musim. Itu menegaskan musim yang sulit bagi KTM secara keseluruhan. Dengan pabrikan Austria, itu kesulitan dibandingkan Aprilia dan khususnya Ducati yang memajukan patokan tahun ini. Sebagai hasil dari performa buruknya, Miller kehilangan kursinya di KTM, tetapi pembalap Australia itu yakin dia dibatasi sampai taraf tertentu. Berbicara kepada Motosan, Miller ditanya apakah RC16 adalah batasannya, dan dia berkata, "Ya, saya pikir itu adalah batasan semua orang. Itu tergantung pada bagaimana Anda menyetel motornya, bagaimana Anda membangunnya. Dan saya pikir, seperti yang Anda lihat beberapa kali tahun ini, saya mengalami kecelakaan saat berada di grup dan mencoba untuk tetap bersama yang lain. Dan itu bukan karena saya lamban, itu karena saya merasa tidak nyaman dan saya berusaha untuk melampaui batas kemampuan saya setiap saat. Dan ya, hal itu telah merugikan kami dalam beberapa kesempatan, namun hal itu juga yang memungkinkan saya mencapai posisi ini hari ini." KTM belum pernah meraih kemenangan di Grand Prix sejak tahun 2022, dan meski sukses sprint di tangan Brad Binder selama itu, pabrikan asal Austria itu gagal dalam harapannya menjadi penantang gelar. Tapi Miller yakin KTM berada dalam persaingan dan menyebutnya sebagai ilusi bahwa mereka tidak bisa bertarung di barisan depan MotoGP. Itu ilusi, karena kemenangan terakhir KTM terjadi di kondisi basah bersama Miguel. Tahukah Anda, menurut saya, 2 kemenangan terakhir KTM terjadi dalam kondisi basah. Jadi, menurut saya, tidak. Anda tahu, jika Anda melihat musim yang dialami Brad tahun lalu, sejauh ini ia adalah musim dengan podium terbanyak di musim kering dan paling kompetitif yang pernah ia jalani dalam kariernya di Grand Prix, kata Miller dikutip Motosan. Sebenarnya, Enea Bastianini pernah mendapatkan tawaran untuk masuk ke dalam akademi milik pembalap legendaris tersebut pada tahun 2015. Sebagai tambahan informasi, bahwa VR46 ini didirikan oleh Rossi pada tahun 2013 dan sampai tahun 2024 ini sudah melahirkan banyak pembalap terkenal. Namun berbeda dengan Enea Bastianini, dirinya justru menolak secara mentah-mentah untuk masuk ke dalam akademi tersebut. Kira-kira kenapa ya? Pembalap yang memiliki julukan The Beast ini sudah merasa kalau dirinya ini tidak perlu berada di dalam akademi tersebut sebab dirinya sudah bertarung di kejuaraan dunia. Nama Enea Bastianini sendiri pertama kali menjadi sorotan di dunia balap motor setelah berhasil menjadi juara pada ajang Red Bull Rookies Cup. Dari situlah nama Enea Bastianini mulai dikenal di dunia balap dan mulai direkrut oleh pembalap legendaris
Fausto Gresini, dan sudah menjalani 3 musim pertamanya di kelas Moto3 dan berjuang bersama tim Gresini. Enea Bastianini ini saat ini sudah menjadi salah satu pembalap terkenal dan juga bersaing dalam perebutan gelar juara balap MotoGP 2024. Saat ini juga sedang bergabung dengan tim Ducati yang menjadi salah satu tim terbaik dalam MotoGP 2024, bahkan menduduki peringkat keempat pada klasmen sementara dengan memperoleh 155 poin. Di tengah gelaran World Ducati Week 2024, Ducati memperlihatkan calon senjata baru buat gelaran Superbike masa depan. Walaupun belum menampilkan versi homologasi WSBK, namun secara umum perubahan fisik yang diberikan pada Panigale V4S baru punya tujuan agar Ducati kembali menguasai gelaran Superbike di tahun-tahun mendatang. Aerodinamika berubah, swing arm dan suspensi ganti, dan logis kiranya. Ini merupakan respon Ducati dari hegemoni performa pembalap BMW, Toprak Razgatlioglu. Akhir-akhir ini, yang cukup impresif seperti yang diakui oleh Direktur Ducati Corse, Gigi Dalikna. Misalnya, di SPK, Toprak memberikan banyak tekanan pada kami di saat ini. Dia membalap dengan luar biasa, jadi kami mengucapkan selamat kepadanya. Terlepas dari kekuatan Ducati Panigale saat ini, Dalikna menekankan bahwa kesuksesan abadi memerlukan kontinuitas atas fokus inovasi dan perbaikan. Dengan suksesnya acara Race of Champions dan respon positif dari para rider Ducati terhadap all-new Panigale V4S, artinya kita hanya menunggu waktu saja dalam beberapa pekan ke depan kehadiran versi homologasi SBK yang sepertinya akan memiliki nomenklatur V4R dengan kapasitas 1000 cc sesuai regulasi FIM untuk Superbike jalan raya homologasi balap.